menjadi brand ambassador bahwa hidup di bui itu tidak menyiksa diri. Mohon maaf, disclaimer dulu sebelumnya ya, Bapak Ibu yang terhormat di Rutan Pondok Bambu. Kenapa ditutup komentarnya? Aku, rakyat Indonesia hanya memberikan informasi dari aduan masyarakat bahwa di sana itu katanya ada kesenjangan perlakuan antara tahanan satu dengan lainnya gitu loh. Sekarang kita kalau menginformasikan kan lebih enak di sosial media ya, jadi bisa ditindaklanjuti dengan cepat, jangan sampai ada kecemburuan sosial. Percuma juga sekarang kita polisi atau aparat penegak hukum capek-capek menertibkan penjahat, di lapas, di rutan malah dilakukan istimewa, ya sudah nggak akan ada jeraknya penjahat-penjahat yang ditahan di Republik ini. Mohon maaf sebelumnya ya. Nih banyak banget ya, ini salah satunya aduan dari masyarakat ya, entah benar entah enggak. Apakah benar ada intimidasi di dalam sana, tetapi yang menarik adalah saya nggak tahu aturannya bagaimana, apakah benar kalau tahanan itu tidak boleh memakai perhiasan. Nah ini pihak terkait yang harus menjawab ya. Sebetulnya saya nggak peduli juga, cuman ya Bapak dan Ibu sangat membuat orang-orang yang sedang mencari keadilan dan bernasib sama dengan tahanan yang sekarang viral ini merasa tidak adil perlakuan dan sikapnya ya. Apalagi nih Republik ini ya, apa-apa kalau yang viral itu kan akan menjadi contoh ya. Kalau contohnya begini ya sudah, orang untuk melakukan kejahatan gak usah takut, toh apapun bisa diatur ya sesuai isi kantong katanya. Kayaknya NM ini mentang-mentang artis fenomenal, jadi dimanfaatkan untuk menjadi brand ambassador bahwa hidup di bui itu tidak menyiksa diri. Bapak Ibu, jangan menyakiti hati masyarakat untuk memperlakukan orang-orang yang tidak layak diperlakukan istimewa. Paling jangan kalau nggak dikasih, nanti tak bongkar di sini banyak pungli, itu senjatanya, jangan takut ya. Makanya jangan aneh-aneh di sana. Nah netizen, aku harus fair ya, karena aku tadi lagi menginformasikan bahwa ada ketidakadilan di rumah tahanan tempat NM ditahan. Tapi nggak semua rutan itu seperti itu ya. Contohnya ini, hari ini baru aja aku jadi ingat ya, aku itu selalu berhubungan dengan Adrina Izazega. Dia itu menggunakan wartel yang disiapkan oleh rutan di Malang. Nah itu bagus ya. Dan kalau mau telepon pun pakai baju seragam dulu gitu, kalau menunjukkan bahwa dia ini dalam lapas binaan gitu. Gak pernah sekalipun namanya Izazega ini menghubungi aku dari nomor telepon yang bukan wartel gitu ya. Jadi kalau ada rumah tahanan yang bagus ya kita harus apresiasi gitu. Itu ya informasi dari aku udah izin screenshot dan ini dia buktinya bahwa aku itu komunikasi dengan Isa melalui wartel. Ada dua perbedaan yang menyolok antara tahanan yang satu yang sedang menjalani persidangan, tetap dia adalah statusnya tahanan, dan ada tahanan yang satu sudah menjalankan putusan pengadilan walaupun sekarang sedang melakukan upaya hukum lainnya. Tidak pernah Adrina Izazega walaupun dia merasa dia dikriminalisasi tidak pernah menggunakan seperti sebelah tuh by admin lah, ketak-ketik atau komen lah atau keluar bahwa dia ini diperlakukan tidak adil. Tidak pernah sekalipun di sosmednya. Dia vakum, sosmednya nggak ada, tenggelam ya. Untuk apa? Untuk jalanin aja proses hukum ini, jalanin aja. Toh Allah maha tahu, maha adil lah, maha segalanya ya. Aku sekali lagi mohon maaf, ini demi keadilan ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aku tuh feel bad gitu ya kalau habis marah-marah di story atau bukan hal yang patut dicontoh ya sama kalian. Aku tetap harus minta maaf karena aku udah nggak bisa membiarkan lagi orang itu mendoxing aku, ngebully aku, ngefitnah aku dengan seenaknya ya. Apalagi dilakukan oleh orang yang sedang terpenjara gitu. Bisa seenak-enaknya walaupun katanya by admin, nggak ada yang percaya itu by admin karena bahasanya bahasa dia gitu. Apapun itulah ya, pokoknya intinya segala bentuk fitnah dan
hal-hal yang tidak benar dituduhkan kepada diri aku udah nggak bisa diam gitu netizen. Padahal dari kapan tahu aku tidak ikut campur urusan skincare, silakan aja bertarung. Ini aku didalang-dalangin ya. Dia itu kenal sama aku bertahun-tahun, dia tahu hidup aku bagaimana, aku cari uangnya bagaimana. Tiba-tiba dia fitnah ikut-ikutan sama sampah-sampah, ngejudul-judulin orang. Emang sinting dia. Nah sekarang dia bisa merenung ya setelah aku lawan lagi. Aku tuh udah nggak bisa diem pokoknya netizen kalau ada orang yang ngadopsing aku. Dia kan ada ngomong gini nih sama si Sarno, nggak ada yang bisa denger dia, nggak ada yang gubris dia. Buktinya sampai tutup kolom komen. Aku nggak tahu nih apa yang akan terjadi dengan kau, apakah kau ditegur ataukah apa, aku nggak tahu ya. Tapi yang pasti semua orang tuh berhak bersuara dan berhak didengar. Nah, harusnya ya kau ini udah ada di sana itu, Allah itu udah menegur kau ya. Ibadah, merenung, minta maaf. Karena perbuatan pemerasan kau itu fakta ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin kau ditahan di sana. Harusnya kau itu pakai waktu kesempatan ini untuk berubah menjadi orang lebih baik. Jangan, walaupun katanya admin ya, taruhlah memang admin, kasih tahu adminnya, tolong ya pakailah sosmed saya untuk cari rezeki, promosikan jualan-jualannya, bukan didiamkan untuk onar. Memang kau yang ngetik, bukan admin.